Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Andi. Mhm. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lili? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Hmm, Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini, yang pertama apa harapan Bu Lili dari pertemuan ini? Saya tentunya ingin sharing ya dengan Pak Andi, mumpung Mhm. kita bisa ngobrol. Jadi saya ingin sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Andi. Oh, Saya berharap dengan pertemuan ini bisa sedikit mendapatkan solusi tentunya dari Pak Andi. oh, iya Bu Lili. Baik, kalau begitu Bu Lili bisa ceritakan ke saya apa yang sedang Bu Lili hadapi sekarang. Ya Pak, saya mau sedikit bercerita tentang kondisi di kelas saya Pak Andi. Oh, ya. Monggo Bu, lanjutkan dulu. Nah, begini Pak Andi, di kelas saya itu kan muridnya lumayan banyak Pak ya. Jadi Hmm, karena mm, satu kelas itu siswanya 26 Pak, gitu. oh, Jadi kemudian di kelas saya itu kan tentunya siswanya beragam Pak, baik itu dari apa kemampuan siswanya, kemudian ya. latar belakang mereka, nah, itu kan juga beragam dan berbeda. Jadi sekarang ini kegiatan pembelajaran itu yang saya lakukan adalah saya mulai mengelompokkan mereka Hmm, berdasarkan kesiapan belajar mereka, Pak. oh, saya berbaca. Hmm, Gitu. Jadi eh, tapi nanti saya rencananya itu ingin mengelompokkan siswa tersebut tidak hanya berdasarkan kesiapan belajarnya saja, Pak Andi, tetapi saya juga oh, ingin mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan gaya belajarnya, Pak Andi. ya Karena gaya belajar. menurut saya lihat ketika saya memberikan soal, ketika saya mengajar dan memberikan soal kepada mereka atau tugas itu ada yang bisa terselesaikan dengan cepat oleh mereka, tapi ada juga beberapa siswa itu yang cara mengerjakannya lambat seperti itu, Hmm, Pak Andi. Jadi siswa ini gaya belajarnya bukan seperti ini, gitu. Tetapi ini masih tahap hmm, rencana sih Pak Andi, menurut saya. hmm, ya ya seperti itu ya. Berarti ini Bu Lili ingin meningkatkan hasil belajar siswanya itu dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya seperti itu ya Bu Lili. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi uh, saya inginnya mm, tidak hanya dalam kesiapan belajarnya saja, tapi juga Hmm, gaya belajarnya yang gaya ingin belajarnya. saya terapkan. Ya, seperti itu, Pak. Ya, baik-baik. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira apa ya kendala yang Bu Lili hadapi selama ini dalam mengelompokkan siswa tersebut? Kendala yang biasanya saya hadapi itu dari terutama dari kemauan anak dalam belajar, Pak. Jadi itu mungkin kendala yang pertama. Kemudian dari yang Ya. kedua mungkin dari faktor orang tua yang kadang ada yang kurang mendukung atau kurang Hmm, memperhatikan belajar mereka. Gitu, Pak Andi. hmm, baik-baik. Lalu, bagaimana cara Bu Lili mengatasi kendala tersebut? Untuk sementara ini saya berusaha yaitu dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan awal sekolah yaitu berdasarkan kesiapan belajarnya itu Pak. Jadi Hmm, yang saya rasakan kemampuannya. Jadi saya mengelompokkan itu saya lihat dari kemampuan mereka. Jadi misalnya kemampuan mereka yang bisa membaca berarti yang di atas rata-rata itu saya hmm, kelompokkan dengan yang bisa membaca. Kemudian anak yang eh, bisa membaca tapi masih kurang lancar juga saya kelompokkan sama seperti itu Pak gitu. Dan yang masih
butuh bantuan dan bimbingan dari saya sendiri, itu juga saya kelompokkan dengan yang belum bisa seperti itu, Pak. Jadi selama ini masih saya kelompokkan seperti itu sih, Pak. Iya, 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 iya. Saya bisa menangkap tentang permasalahan apa yang mengganggu Bu Lili selama ini ya. Terus tentang bagaimana Bu Lili bisa mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Mengingat murid di sekolah Bu Lili itu kan lumayan banyak ya. Tadi seperti yang Bu Oke, Lili Pak. sampaikan. Nah, berikutnya, kenapa menurut Bu Lili mereka atau para siswa tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka? Hmm, karena menurut saya ini dari yang saya lihat, Pak, jadi untuk Mm-mm. mencapai kesuksesan dalam proses pembelajaran, itu penting sekali saya lakukan agar para siswa mendapatkan pengetahuan yaitu berdasarkan kemampuan mereka dari gaya belajar mereka tadi, Pak. Jadi tidak ada yang merasa dikucilkan atau ketinggalan seperti itu, Pak. Jadi mereka Mm-mm. tidak ada yang minder begitu. Dan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya terapkan di sini, Pak. Mm. Baik, baik. Mm. Dari permasalahan bully tersebut, kira-kira kalau saya gambarkan itu berdasarkan skala 1 sampai 10 ya. Menurut Bu Lili ini posisi Bu Lili sekarang itu berada di posisi angka berapa, Bu? Hmm. Posisi saya sekarang ini, hmm, saya berada di posisi 6, Pak. Menurut saya masih berada di posisi 6 karena Mm-mm. pembelajaran ini menurut saya sudah berjalan cukup baik. Tetapi bagi saya ini masih cukup, Pak. Jadi saya masih mau apa ya istilahnya masih kurang menurut saya seperti itu, Pak. Ya, 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 ya. Mm. Nah, dari jawaban Bu Lili barusan itu, sebenarnya Bu Lili itu ingin berada pada posisi atau angka yang keberapa? Sebetulnya yang saya harapkan itu berada pada posisi angka 8, Pak. Uh, Mm-mm. karena menurut saya dengan begitu, dengan posisi itu, saya bisa maksimal tentunya, Pak, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mm. Nah, untuk mencapai angka tersebut, kira-kira kapan Bu Lili akan melakukan rencana aksi tersebut? Rencananya minggu depan saya akan mulai mengelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka, Pak. Hmm, begitu ya, Bu. Lalu, Ya, menurut Bu Lili, apakah langkah yang Bu Lili ini, langkah Bu Lili ambil ini sudah maksimal menurut Bu Lili? hmm, saya kira sudah maksimal, Pak. Saya ingin mengelompokkan siswa tadi berdasarkan gaya belajar mereka. Uh, Kemudian biasanya ada anak yang gaya belajarnya itu kan apa ya lebih ke audio, Pak. Ada yang ke Hmm, visual. Jadi ada yang suka praktek langsung, biasanya seperti itu. Jadi hmm, jika saya kelompokkan seperti itu, jadi itu menurut saya bisa sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Dan saya ingin mengelompokkan mereka berdasarkan aspek tersebut, Pak. Jadi hmm. saya bisa memetakan siswa mana yang masuk aspek audio, visual, praktek langsung dan harapan saya sih seperti itu, Pak Andi. Nah, untuk menjaga terlaksananya aksi tersebut, kira-kira komitmen apa yang dipikirkan Bu Lili agar rencana rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik dan maksimal seperti yang Bu Lili inginkan? Yang jelas ini dimulai dari diri saya ya Pak ya. Komitmennya ini harus dari diri saya sendiri, yaitu saya ingin merubah uh, ya, metode pembelajaran saya biar Hmm, yaitu tadi menarik untuk anak-anak. Uh, Kemudian yang lebih inovatif tentunya Pak. Jadi ya.
saya harus melakukan perubahan seperti itu, Pak. Terutama dari Iya, diri saya sendiri, kemudian dari dukungan stakeholder yang ada, kemudian dukungan orang tua, wali murid, ya itu tentunya dan lingkungan yang mendukung di sekitarnya. Seperti itu, Pak. baik Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Lili tersebut berhasil ya Bu. Amin, Pak. Hmm, amin. Kira-kira dalam minggu-minggu ini kita bisa ketemuan ya. Saya ingin mendengar secara langsung dari Bu Lili. Apakah rencana Bu Lili ini berhasil dalam mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan gaya belajar mereka? Iya, Pak. Eh, memang itu yang saya inginkan. Jadi jika rencana saya Hmm, ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, nanti kan saya bisa ke Pak Andi lagi untuk apa ya, mencari solusi yang terbaik ya Pak Andi ya. iya, Jadi Pak Andi siap, jangan siap. bosan-bosan untuk mendengarkan curhatan saya ya Pak Andi. Siap, siap. Baik, Bu. Iya ya Terus Pak. untuk yang terakhir ini, Bu. Hmm, kesimpulan, kesimpulan apa dari apa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Menurut saya kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, walaupun pertemuan kita hari ini singkat Pak, tapi Iya. saya bisa menarik kesimpulan bahwa guru kita sebagai guru itu juga perlu ya Pak ya menerapkan pengelompokan berdasarkan gaya belajar agar dapat maksimal tentunya memaksimalkan potensi siswa secara berkelompok yang memiliki kesamaan. Jadi sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan dan nyaman seperti Pak. Jadi serta siswa ini lebih efektif untuk saling bertukar informasi mengenai pelajaran mereka. Hmm, oke oke Bu, terima kasih Bu Lili. Sudah menyampaikan permasalahan, sudah menemukan solusi dan siap ya siap untuk beraksi ke depannya. Dan Iya, Pak. saya sangat senang bisa berjumpa dan berbincang-bincang dengan Bu Lili hari ini. Untuk harapan saya apa yang menjadi solusi itu bisa dieksekusi dengan baik dan menjadi dampak positif di sekolah Bu Lili. Amin. Saya Hmm, juga sangat berterima kasih sekali kepada Pak Andi mau siap, meluangkan sama-sama. waktunya hari Hmm, ini untuk iya Bu. mendengarkan curhatan saya. Siap, ya sama-sama Bu. Sekarang kita akhiri dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ya, Andi sekali lagi. sama-sama Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi.